kalau komunitas ini tidak meningkatkan kapasitasnya, akan jomblang kan relasinya. Sehingga dia butuh yang namanya peningkatan kapasitas. Dengan kelas penggerak. Betul. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jimmy Raji di acara podcast Sahabat Ngopi. Pemirsa, kali ini kita akan podcast, dan ini podcast yang saya nggak tahu yang keberapa. Nah, intinya podcast kali ini kita dengan sengaja mengundang bintang tamu yang bagi kami ini juga cukup spesial. Nah, beliau adalah Fatin Ilvi, salah satu di Sekretariat Nasional Jaringan Gus Durian. Kita akan mengobrolin banyak hal, terutama soal kerja-kerja Gus Durian. Nah, untuk itu kita akan sapa bintang tamu kita. Halo, Mas Fatin. Halo Kak Jimmy, alhamdulillah baik. Ya, Mas Fatin ini sudah bisa dibilang seminggu ya di Gorontalo, dan iya, sekitar semingguan lah. Ya, tujuannya ke sini adalah mendampingi teman-teman komunitas di beberapa titik di Gorontalo. Nah, untuk itu kita perlu banyak hal mengobrolin Gus Durian bersama Fatin Ilvi. Nah, tapi sebelum kita akan bicara soal apa itu Gus Durian, apa itu jaringan Gus Durian dan sebagainya, nah barangkali kita perlu mengenal lebih dekat bintang tamu kita satu ini. Mas Fatin sudah seminggu di Gorontalo ini. Saya kira ini perlu juga berbagi soal apa itu Gus Durian dan apa kerja-kerja Gus Durian sebenarnya. Nah, barangkali sebelum ke sana, Mas Fatin barangkali bisa memperkenalkan dulu Mas Fatin ini tinggalnya di mana, di Sekretariat Nasional Jaringan Gus Durian itu di divisi apa gitu-gitu. Saya kira ini penting, dan barangkali juga penting apakah perlu ini soal kuliah di mana atau gitu. Gitu ya. Saya kira itu perdana. Ya, terima kasih. Pertanyaan. Terima kasih Kak Jimmy. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ahmad Fatin Ilvi, biasanya dipanggil Fatin. Jadi saya kurang lebih sekitar 6-7 bulan terakhir itu memang berada di divisi pengembangan penggerak dan komunitas di Sekretariat Nasional Jaringan Gus Durian. Kalau sebelumnya saya di ini Kak Jimmy, Gus Durian Peduli, terus juga di Seknas itu di bagian media. Ya, jadi berpindah dari bagian media, terus sekarang fokus di mana? Di pengembangan penggerak dan komunitas. Dan kebetulan memang ini di wilayah utara, yaitu di Sulawesi Utara dan juga Gorontalo, berarti kurang lebih sudah sekitar 20 harian kali ya, 20 hari lebih. Jadi mengunjungi kurang lebih sekitar 7 komunitas di Manado, terus kemudian ada Minahasa, terus di Boltim, di Bolsel, terus Tembari bareng Kak Jami, Bune Bolango dan kabupaten, dan terakhir kemarin di Bualemo. Nah, Gus Durian itu apa? Jadi Gus Durian itu sebenarnya ya intinya adalah orang-orang yang terinspirasi oleh Gus Dur, yang terus kemudian mereka berkumpul dan ingin menyebarluaskan lebih jauh terkait dengan terkait dengan nilai-nilai pemikiran Gus Dur gitu. Sehingga mereka berkumpul dan juga terus kemudian mereka berkomunitas dan seiring berjalannya waktu sampai hari ini kurang lebih ada sekitar 155 komunitas Gus Durian di Indonesia. Dan khususnya kalau di Sulawesi, Maluku, Papua ini tempat di mana saya dan juga Kak Jemi dan juga Kak Sweb yang kemarin sepertinya juga sama Kak Sweb ya? Iya. Sama Kak Sweb itu kurang lebih sekitar ada 33 komunitas Gus Durian di Sulawesi, Maluku, Papua ini. Di wilayah timur ini ya? Iya, di wilayah timur. Jadi memang kita sedang mencari waktu untuk bisa ketemu lah sama kawan-kawan komunitas di Indonesia Timur ini. Apalagi di Papua sana ya? Iya. Jadi memang cukup jauh, tapi nggak apa. Itu hal yang harus dibayar untuk agar supaya kawan-kawan Gus Durian ini bisa lebih aktif lagi di kemudian hari. Baik. Oh ya, saya kira juga penting ini yang
penting diluruskan ya, karena memang kadang juga orang ya misalnya di luar sana itu juga mengaku sebagai Gus Durian. Nah, apakah misalnya orang-orang yang terinspirasi dengan Gus Dur, apakah kemudian mereka juga disebut dengan Gus Durian atau yang termasuk di dalam jaringan Gus Durian? Saya pikir karena ada juga yang mengaku Gus Durian tapi tidak berafiliasi langsung dengan jaringan Gus Durian. Nah, ini seperti apa ini? Ya. Sebenarnya apa namanya nama Gus Durian itu memang pada dasarnya tidak milik satu kelompok tertentu. Jadi memang ya pada dasarnya siapapun yang terinspirasi oleh Gus Dur, ya mereka kalau mereka menyebut dirinya sebagai Gus Durian pun nggak masalah. Cuman memang mereka yang terus kemudian berkumpul dan terinspirasi oleh Gus Dur ini tapi di luar konteks politik praktis dan berjejaring dengan Sekretariat Nasional Jaringan Gus Durian, maka itu adalah kawan-kawan komunitas Gus Durian ini. Jadi memang ini adalah tetap konsen dari dua elemen, jadi antara Seknas terus kemudian ada komunitas, di mana terus kemudian mereka ini bersepakat untuk bersama-sama untuk menyebarluaskan terkait dengan kerja-kerja atau nilai pemikiran Gus Dur. Bedanya dengan yang lain adalah bahwa di jaringan Gus Durian yang itu terus kemudian itu berjejaring dengan Sekretariat Nasional, itu pada dasarnya mengerjakan semua kerja-kerja Gus Dur kecuali di satu hal, yaitu adalah di level politik praktis. Jadi teman-teman kalau misal memang menemukan ada jaringan Gus Durian yang dia berpolitik praktis atau mendukung salah satu calon tertentu, maka pada dasarnya itu bukan Gus Durian yang berafiliasi dengan Sekretariat Nasional Jaringan Gus Durian. Itu hanyalah individu di Gus Durian. Nah, sejauh ini kan kita juga tahu bahwa di mana-mana itu ada Gus Durian. Hampir di setiap provinsi maupun kota itu ada Gus Durian. Nah, ada berapa banyak sih, Mas Fatin, jumlah komunitas di Kalau Indonesia? Di data terakhir kami itu kurang lebih sekitar 155. Itu komunitas yang di Indonesia? Ya, di Indonesia dan juga itu enggak di Indonesia sekaligus juga ada beberapa yang di luar negeri. Di luar negeri. Jerman, Thailand, di Jeddah. Terus di Jeddah juga, terus kemudian di mana? Hong Kong. Di Malaysia juga ada. Cuman memang komunitas Gus Durian ini memang tergantung situasi dan kondisi di lokasi juga. Jadi memang semuanya tidak dalam posisi yang produktif. Jadi kadang ada yang masih inisiasi dan lain-lain. Karena kan ini masih berjalan terus. Jadi memang semuanya itu tidak ada beberapa sebagian besar itu juga baru inisiasi sekitar 3-4 tahun belakang lah. Jadi mereka juga sedang mencoba untuk mencari bentuk yang ideal di daerah tersebut. Karena bagaimanapun juga Gus Durian ini adalah sebuah komunitas yang cair, teman-teman. Jadi memang tidak ada satu bentuk baku atas Gus Durian. Ada struktur atau apa? Ada struktur nggak, Pak? Strukturnya pun sifatnya adalah struktur kerja sebenarnya, struktur kerja dibandingkan struktur kepengurusan. Nah, kalau di Gus Durian jadi memang bentuk dari Gus Duriannya pun bisa sangat variatif, menyesuaikan dengan bisa jadi Gus Durian di daerah perkotaan yang basis mahasiswanya banyak, dengan daerah-daerah kabupaten yang mungkin tidak banyak kampus, itu bentuknya bisa berbeda, termasuk juga yang mereka kerjakan bisa sangat berbeda-beda karena di Gus Durian ini memang mengutamakan soal lebih penting soal teman-teman ini lebih tahu soal situasi lokalnya dibandingkan kami dari Seknas membawa isu nasional kepada mereka. Bahkan justru kami tidak banyak
apa ya, datang ke komunitas-komunitas pun bukan dalam rangka membawa satu isu dari Seknas ke daerah-daerah, tapi justru membantu kawan-kawan daerah menggali lebih jauh terkait dengan situasi lokal yang ada di daerahnya yang perlu disikapi, dan membantu mereka untuk bisa memperjelas kerja-kerjanya sesuai dengan kebutuhan yang ada di lokal. Jadi kami ke sini, ke mana kemarin di Bonebulango Kabupaten, terus kemudian di Bualemo, itu pun tidak dalam konteks kami membawa satu wacana tertentu atau membawa secara khusus membawa isu tertentu, enggak. Tapi kami mencoba untuk membantu komunitas untuk menciptakan ruang-ruang dialektisnya menyesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah tersebut. Iya, baik. Oke. Ini terus juga saya pikir ini yang saya kira penting juga disampaikan soal, kan tuh ada namanya Sekretariat Nasional. Nah, apakah Sekretariat Nasional ini sifatnya pengurus besar gitu? Lalu juga ada yang juga bertanya soal apa sih Korwil, ada koordinator wilayah. Semacam membawahi atau mengkoordinasi kerja-kerja komunitas di daerah, di wilayah itu. Kemudian apa sih kerja-kerja komunitasnya juga seperti apa? Nah, apakah mereka ini juga punya program misalnya yang memang itu juga sengaja dirumuskan kemudian disebarluaskan, misalnya soal apa isu yang sedang mereka bawa misalnya, atau mereka usung misalnya. Nah, saya kira ini juga penting soal Sekretariat Nasional ini sebenarnya berfungsinya seperti apa, dan Korwil kemudian komunitas. Iya. Nah, ini yang sering juga salah pahami gitu, bahwa Sekretariat Nasional Jaringan Gus Durian itu terus kemudian dia punya satu garis instruktif kepada komunitas-komunitas yang ada di daerah, seolah-olah dia lebih tinggi daripada komunitas, tapi pada dasarnya bukan begitu, Kak Jemi. Bukan pada kayak organisasi pada umumnya ya? Enggak. Jadi ini soal wilayah kerja saja. Wilayah kerja di mana di ekosistem Jaringan Gus Durian itu kan memang ada 3 elemen yang itu menjadi motor utamanya aktivitas di Gus Durian. Itu yang pertama ada komunitas, ada individu, terus kemudian ada juga jejaring atau lembaga-lembaga ya. Nah, yang paling sering dan banyak kelihatan kan komunitas. Jadi komunitas ini memang dia kan banyak sekali, kurang lebih sekitar 155an komunitas di sini sekarang. Jadi mereka yang terus kemudian memang fokusnya adalah menjadi representasi Gus Durian di wilayah lokal. Nah, Seknas fungsinya itu bukan yang terus kemudian punya garis instruktif pada mereka, enggak. Tapi kami fungsinya adalah sebagai fasilitator. Atau perajut gitu. Isu atau aktivitas kunci hidup dan matinya komunitas yang ada di lokal, yaitu tergantung teman-teman yang ada di lokal. Bukan tergantung Sekretariat Nasional. Bukan, bahkan termasuk juga soal penambahan komunitas di berbagai daerah dan lain-lain. Itu bukan yang terus kemudian kami datang ke situ menginstruksikan adanya komunitas Gus Durian, tidak, atau membuka komunitas Gus Durian, tidak. Tapi justru itu berangkatnya adalah dari bawah, dari teman-teman yang ada di lokal, dari teman-teman yang ada di lokal. Nah, sampai terus kemudian mereka yang punya keresahan yang sama, punya kepentingan yang sama ini dirajutlah oleh Sekretariat Nasional Jaringan Gus Durian, sehingga apa yang mereka kerjakan di berbagai daerah itu bisa terdengar lebih luas, dan juga semangatnya juga bisa tersebar lebih jauh, karena semangat-semangat yang ada di daerah ini kalau misal dia disatukan tentu akan kelihatan sangat besar sekali. Maka itu sebenarnya fungsinya Seknas. Jadi fungsi Seknas adalah untuk merajut dan menyatukan komunitas-komunitas di Gus Durian yang ada di berbagai daerah tersebut, supaya kerja-kerjanya bisa terpublikasi lebih jauh, kelihatan lebih besar dan lain-lain.
dan juga kami berfungsi untuk bisa memfasilitasi kawan-kawan Gus Durian yang ada di berbagai daerah terkait dengan kebutuhan-kebutuhan atau resource atau kebutuhan yang sifatnya non finansial. Jadi memang misal kayak apa, teman-teman yang ada di daerah sedang butuh penguatan isu nih. Nah, kami sebisa mungkin nanti akan menyiapkan modulnya. Kalau misal memang ada rezeki ya kita, kalau misal memungkinkan kita hadir ya kita hadir. Tapi kalau tidak memungkinkan, ada banyak alternatif lain yang bisa diusahakan Seknas, misal melalui Zoom atau juga kami menyediakan membuatkan modul pelatihan buat teman-teman supaya bisa diaplikasikan di daerah-daerah. Salah satu yang kita dorong juga itu adalah soal bagaimana terus kemudian untuk mengakselerasi pengetahuan individu-individu penggerak-penggerak komunitas Gus Durian di berbagai daerah terkait dengan Gus Dur dan juga pengetahuan tentang manajemen komunitas. Kami ini juga sedang mendorong kawan-kawan komunitas untuk mengadakan kelas penggerak nih. Jadi kelas penggerak Gus Durian itu adalah salah satu tawaran kami sebenarnya. Salah satu tawaran kami atas kebutuhan teman-teman yang daerah terkait dengan upgrading diri terkait dengan pengetahuan dasar lah. Sebenarnya ini lebih ke pengetahuan dasar ya. Internal pengetahuan dasar terkait dengan pemikiran Gus Dur, termasuk juga bagaimana cara memanage atau cara mengadakan kegiatan di komunitas. Nah, seringkali memang kan ketika komunitas ini menginisiasi, mereka masih kebingungan gimana cara mengadakan kegiatan dan lain-lain. Maka itu harapannya bisa terfasilitasi dengan kelas penggerak Gus Durian. Termasuk juga yang paling praktis sebenarnya adalah teman-teman akan mendapatkan banyak tenaga baru lah untuk kerja-kerja di Gus Durian. Dengan harapan bahwa kawan-kawan baru ini ketika selesai mengikuti kelas penggerak Gus Durian, minimal mereka sudah tahu pengetahuan dasar terkait dengan Gus Dur, termasuk juga pengetahuan dasar bagaimana cara mengadakan kegiatan di komunitas. Dua itu yang atau paling dasar yang harapannya bisa muncul dari kelas penggerak Gus Durian. Makanya ini kawan-kawan di Seknas pun sedang mendorong kelas penggerak Gus Durian ini bisa diagendakan di berbagai komunitas Gus Durian. Kita tidak mewajibkan pada dasarnya, tapi ini adalah salah satu jawaban keresahan kawan-kawan komunitas ketika mereka resah terkait dengan gimana caranya kami bisa punya banyak pengetahuan, meningkatkan kapasitas terkait dengan pengetahuan tentang Gus Dur, atau juga meningkatkan kapasitas bagaimana caranya kami bisa membuat kegiatan. Nah, itu harapannya bisa berarti itu salah satu tujuan ini ya, mengadakan KPG. Baik. Tapi ini juga pertanyaan saya pikir juga penting karena di luar sana juga bertanya, karena Gus Durian itu sangat syarat tidak berpolitik praktis. Nah, ini kan juga menjadi di mana-mana juga tahu soal posisi Gus Durian tidak berpolitik praktis. Artinya komunitas ini tidak bisa dibawa ke ranah itu. Lalu kemudian yang jadi pertanyaan adalah kan komunitas ini kan juga tadi Mas Fatin juga mengatakan soal komunitas ini sangat cair, jadi sangat terbuka dan sebagainya. Nah, kan yang jadi pertanyaan, ini dananya dari mana? Kok Gus Durian kok bisa sebesar ini, sebanyak ini komunitasnya? Apa sih yang mengikat atau menjadi daya tarik sehingga kemudian komunitas ini dari kecil mulai membesar dan banyak komunitas di berbagai daerah bahkan di luar negeri. Nah, apa sih yang menjadi daya tarik sehingga orang-orang ini menginisiasi komunitas di satu daerah? Apalagi syaratnya juga cukup berat, tidak boleh berpolitik praktis. Nah, ininya? Apa pengikatnya? Kalau misalnya dari bahasanya NU, apa wiridnya ini? Apa wiridnya? Apakah nilai atau apa yang mungkin diwariskan oleh Gus Dur atau apa ini, Mas Fatin? Saya kira ini juga penting. Ini
bacaan saya pribadi gitu. Ada beberapa yang terus kemudian menjadi alasan saya kira. Kalau generasi-generasi tua, saya kira sosok Gus Dur ini selalu menjadi salah satu opsi pertama kenapa terus kemudian mereka termotivasi menginisiasi komunitas Gus Durian di berbagai daerah tersebut. Itu satu. Kedua, ya kalau yang teman-teman yang generasi muda ini, selain soal Gus Durnya, apalagi sebenarnya kalau terlalu naif kalau kita mengatakan bahwa mereka itu hanya karena terinspirasi oleh Gus Dur terus kemudian aktif di komunitas, aku kira terlalu naif karena mereka ini bukan generasi yang terus kemudian pernah berinteraksi dengan Gus Dur, apalagi menyaksikan langsung Gus Dur gitu kan. Saya aja sepertinya waktu SMP saja pernah ketemu sama Gus Dur 1 kali. Aku malah SD. SD itu pun lihat karena Gus Dur lewat. Dan generasi-generasi lanjut itu sudah mulai banyak yang termasuk di Gus Durian itu sudah mulai banyak yang mereka tidak mengalami fase berinteraksi dengan Gus Dur. Jadi mungkin bisa jadi sosok Gus Dur di mana di mata mereka pun sudah menjadi legenda legenda saja, bukan lagi legenda hidup seperti yang generasi-generasi tuanya. Dan ketika saya bertemu dengan teman-teman yang muda ini, satu hal yang terus kemudian seringkali saya dengar adalah mereka seperti mendapatkan hal baru dibandingkan dengan ketika berorganisasi atau berkomunitas dengan di tempat-tempat yang lain. Mulai dari iklimnya, terus kemudian soal cara kerja, dan termasuk juga saya kira yang penting di Gus Durian adalah soal prinsip kesetaraannya. Kesetaraan bahwa di Gus Durian itu tidak ada yang namanya garis instruksif, jadi semuanya sama rata. Ini soal beda fungsi saja, fungsi kerja. Bahkan kami pun di Gus Durian dalam ekosistem komunitas kami mendorong ada tiga ruang, yaitu penggerak senior, penggerak inti, dan juga penggerak muda. Itu bukan terus kemudian penggerak senior itu punya power mengontrol penggerak inti dan penggerak inti punya power untuk mengontrol penggerak muda, enggak. Tapi ini soal fungsi saja, bahwa penggerak senior fungsinya adalah pengarah. Mereka bisa memberikan saran karena mereka punya wawasan yang besar, wawasan yang banyak, tapi mungkin yang di Gus Durian mereka tidak lagi punya banyak waktu untuk kerja-kerja secara teknis. Jadi mereka bisa memberikan sumbangsinya dengan cara memberikan arahan-arahan yang itu bisa jadi pertimbangan kawan-kawan penggerak inti. Bukan yang terus kemudian menjadi wajib dikerjakan oleh penggerak inti, enggak, tapi menjadi pertimbangan penggerak inti. Nah, penggerak inti ini yang nanti punya peran untuk menjadi motor utama penggerak komunitas. Penggerak komunitas, dan juga nanti ada penggerak muda yang akan melanjutkan kerja-kerja penggerak inti ini. Termasuk di Seknas pun kami didorong untuk ketika berkomunikasi dengan komunitas, karena prinsipnya kami kan memang kami bukan di atasnya teman-teman komunitas nih. Jadi kan kami pun setara dengan kawan-kawan komunitas, sehingga apa yang kami sampaikan terhadap komunitas pun harus menggunakan cara-cara yang bukan instruktif. Termasuk kami pun harus menentukan bagaimana cara berkomunikasinya supaya ini tetap setara, bukan relasi kuasa antara atas bawah. Termasuk ketika mendorong satu kegiatan, kami tidak dengan cara menginstruksikan kamu harus membuat kegiatan, tidak. Tapi harus menyampaikan apa pentingnya kegiatan ini dan fungsinya apa di komunitas kalian dan lain-lain, sehingga saya kira ini penting untuk diagendakan di komunitas teman-teman. Jadi memang ya memang itu jadi satu tantangan karena mungkin tidak banyak referensi yang bisa kami gunakan untuk cara-cara itu, sehingga kami pun tetap terus berkembang gimana caranya prinsip kesetaraan antara Seknas, komunitas, dan juga kalau ini bisa tetap terus berjalan gitu, dan menghindari relasi kuasa lah satu sama lain, karena memang bagaimanapun juga ikatan antara komunitas, Seknas, dan juga Koru ini kan ikatan rasa kepercayaan antara satu dengan satu yang lain. Jadi bukan yang terus kemudian garis instruktif ke komunitas gitu. Unik sekali ya, tidak kayak komunitas-komunitas lain. Ini juga saya kira menarik, dan
menjadi titik tekan itu soal apa? Soal kesetaraan tadi, sangat inklusif, cair dan sebagainya. Saya kira ini juga menjadi daya tarik sehingga banyak orang yang ingin bergus durian dan ingin berkomunitas. Nah, saya kira itu, dan pertanyaan saya kira juga ini yang saya kira penting sekali soal di komunitas sendiri kan, atau di organisasi manapun ada yang namanya sistem perekrutan atau kaderisasi. Nah, apakah di Gus Durian juga ada sistem kaderisasi? Kan ada yang disebut dengan KPG, ada yang disebut dengan AKG. Itu gimana itu? Apakah itu syarat untuk masuk di Gus Durian? Sebenarnya enggak juga. Enggak. Ya? Karena bagaimanapun juga ini adalah sebuah komunitas kultural. Kelas penggerak itu adalah soal ini saja. Kalau yang kelas pemikiran? Ya, nanti saya juga akan membicarakan itu. Nah, kelas sebenarnya paling dekat kan kelas penggerak ya, untuk soal bagaimana soal pengkaderan dan lain-lain. Tapi sebenarnya secara mindset ini bukan yang terus kemudian ini menjadi jalan masuknya teman-teman ke komunitas. Enggak, karena bagaimanapun juga teman-teman yang meskipun belum punya kesempatan ikut KPG pun bisa ikut di komunitas. Jadi kelas penggerak ini adalah salah satu wadah untuk teman-teman mengakselerasi diri, meningkatkan kapasitas untuk menjadi penggerak inti. Sebenarnya lebih ke situ. Jadi secara fungsi saja. Jadi ketika komunitas ini pertama kan menginisiasi komunitas, pertumbuhannya kan mulai menginisiasi, terus kemudian komunitas ini berjejaring dengan tokoh-tokoh yang ada di daerah tersebut. Dan juga berjaring dengan komunitas-komunitas yang ada di daerah tersebut. Nah, komunitas ini kan terus kemudian mulai banyak dikenal orang. Dan secara tidak langsung sebenarnya ada yang namanya kebutuhan peningkatan kapasitas. Karena sudah pasti mereka yang ini kan nanti akan diajak kerjasama sama komunitas lain bisa jadi, atau juga diajak kerjasama dengan tokoh-tokoh tertentu. Kalau komunitas ini tidak meningkatkan kapasitasnya, akan jomblang kan relasinya. Sehingga dia butuh yang namanya peningkatan kapasitas dengan kelas penggerak. Betul. Jadi ini lebih untuk meningkatkan kapasitas teman-teman penggerak Gus Durian saja, karena bisa jadi secara fungsi sosial mereka sudah makin penting ini komunitas, sehingga butuh yang namanya ditingkatkan kapasitasnya. Jadi tidak yang terus kemudian kelas penggerak ini jadi gerbang utama, menjadi pintu masuknya kawan-kawan Gus Durian di komunitas. Enggak. Kalau mau masuk komunitas masuk aja, enggak ada syarat-syarat. Betul. Cuma karena memang seiring berjalannya waktu komunitas ini makin banyak dikenal orang, otomatis dia juga butuh peningkatan kapasitas. Karena sudah mulai bekerja sama dengan banyak elemen, maka dibutuhkanlah peningkatan kapasitas. Termasuk juga misal teman-teman yang mulai pelan-pelan ikut Gus Durian kan, mulai dari ikut kegiatan dan lain-lain. Nah, ketika mereka nanti pelan-pelan akan dilibatkan lebih jauh di komunitas, otomatis kan dia butuh kemampuan secara spesifik kan. Misal secara khusus ada peningkatan kapasitas dia soal pengetahuan, peningkatan kapasitas dia soal skill. Nah, itu difasilitasi melalui kelas penggerak Gus Durian. Jadi lebih ke fungsi. Nah, bagaimana dengan kelas pemikiran Gus Dur? Nah, ini menarik, kelas pemikiran Gus Dur. Dulu orang-orang masuknya melalui kelas pemikiran Gus Dur. Iya. Nah, hari dan ini bangga. Dan saya kira itu jadi salah satu pengikat alumni KPG. Nah, ini seiring perkembangannya ya. Jadi dulu itu memang ada yang namanya kelas pemikiran Gus Dur saja. Kelas pemikiran Gus Dur, dan ini menjadi seringkali menjadi pintu masuk ke komunitas Gus Durian. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu ada banyak sekali, karena ini kan kelas pemikiran kan ini kan dibatasi usianya juga dibatasi, dia maksimal 25 atau 30 tahun gitu. Di awal-awal ini kan. Betul, di awal-awal dulu. Nah, akhirnya banyak sekali orang-orang yang tidak terakomodir. Misalnya orang-orang yang bapak-bapak yang
ingin hanya sekedar ya mungkin dia tidak punya banyak waktu untuk bekerja di komunitas, tapi pengen belajar soal Gus Dur saja, pengetahuan dasar soal pemikiran Gus Dur itu tidak bisa terakomodir karena KPG ini terbatas untuk teman-teman yang ingin menjadi penggerak dulu. Makanya terus sekarang digeser secara fungsi. Untuk teman-teman yang ingin terlibat lebih jauh di komunitas bisa mengikuti kelas penggerak Gus Durian supaya dia meningkat secara kapasitas, baik di kapasitas pengetahuan dasar terkait dengan Gus Dur, termasuk juga pengetahuan terkait dengan bagaimana cara mengadakan kegiatan di komunitas Gus Durian. Nah, kawan-kawan yang lebih luas bisa bapak-bapak, bisa anak sekolah, bisa teman-teman mahasiswa. Kalau sekadar ingin tahu dan belajar soal pemikiran Gus Dur bisa melalui kelas pemikiran Gus Dur. Jadi sekarang kita geser nih secara fungsi. Nah, dua kegiatan ini kalau kelas penggerak kan otomatis itu diagendakan oleh masing-masing komunitas yang sesuai kebutuhan. Nah, kelas pemikiran Gus Dur ini komunitas Gus Dur pun bisa membuat kegiatan tersebut. Termasuk juga Seknas sebenarnya juga membuat secara rutin agenda ini. Agenda ini setiap tahun 1 tahun sekali. Saya kira kayaknya ke depan juga menjadi bagian dari kerja-kerja Gus Dur dan Akademi juga. Di situ Seknas memfasilitasi kawan-kawan dari berbagai daerah yang kuotanya banyak untuk bisa ikut kelas pemikiran Gus Dur. Karena kelas pemikiran Gus Dur ini juga tidak diseleksi. Nah, tidak ada seleksi, jadi teman-teman bisa ikut. Nah, itu dan selama kuotanya banyak, ya sudah ikut saja lewat Zoom. Tapi kalau tidak, bisa nanti bekerjasama dengan nanti kita bisa infokan mana komunitas-komunitas terdekat yang mengadakan kelas pemikiran Gus Dur ini. Menarik sekali Mas Fatin. Tapi saya perlu mengunci dengan pertanyaan terakhir saya kira karena waktu kita juga terbatas. Nah, saya kira semua orang punya cita-cita, semua organisasi komunitas awam punya cita-cita. Nah, saya pikir juga Gus Durian juga punya cita-cita yang adiluhung saya pikir. Nah, kira-kira apa yang cita-cita Gus Durian atau komunitas ini? Nah, ini sebenarnya jadi salah satu yang terus kemudian selalu kita bicarakan ya di komunitas juga, bahwa bagaimanapun juga cita-cita berbangsa itu juga menjadi salah satu cita-cita Gus Durian, bahwa negara bisa mengakomodir semua kebutuhan masyarakatnya dan lain-lain. Nah, itu saya kira juga bukan satu hal yang instan yang bisa dicapai oleh Gus Durian. Tapi itu adalah sebuah cita-cita atau agenda jangka panjang gitu. Nah, mulainya dari mana? Memang kalau di Gus Durian selalu menekankan dalam berproses itu tidak selalu terus kemudian kita langsung mentargetkan yang jauh. Tapi mulainya dari lingkaran pengaruh paling kecil yang bisa kita lakukan sendiri, baik secara individu maupun komunitas. Jadi mulai dulu ya berangkatnya dari kawan-kawan yang terinspirasi oleh Gus Dur. Terus kemudian mereka perluas lagi lah itu lingkaran pengaruhnya sehingga kawan-kawan yang terinspirasi oleh Gus Dur ini makin banyak dan lain-lain. Akhirnya mereka membuat komunitas-komunitas Gus Durian di berbagai daerah. Nah, sampai terus kemudian komunitas-komunitas Gus Durian yang di daerah ini juga makin banyak. Sampai hari ini yang saya sebutkan tadi ada 155-an komunitas. Mereka ketika mereka ini makin kuat nantinya, makin solid dan makin produktif di berbagai komunitas tersebut, pelan-pelan harapannya komunitasnya tidak hanya soal belajar soal Gus Dur, tidak hanya berdiskusi soal Gus Dur, tapi pelan-pelan mereka harapannya bisa memberikan sumbangsi kepada masyarakat, sehingga harapannya kawan-kawan komunitas ini punya kerja-kerja pengabdian masyarakat di daerahnya masing-masing. Dengan harapan bahwa kerja-kerja ini sebenarnya lebih ke mendorong masyarakat agar di kemudian hari mereka bisa menyelesaikan situasinya sendiri. Jadi bukan kerja memang yang kita fokuskan adalah soal people development-nya atau mendorong penguatan di level masyarakatnya. Jadi memang bukan yang lebih banyak soal karitatif itu enggak, tapi lebih ke penguatan masyarakat. Dengan harapan bahwa nanti di kemudian hari masyarakat ini bisa
berdiri sendiri lah, berdiri sendiri bersama-sama tentu dengan kawan-kawan Gus Durian untuk bisa menyelesaikan situasinya sendiri. Kalau Bapak Jai waktu di Tunas pun bilang bahwa Gus Durian ini bukan penyelamat masyarakat, tapi kami adalah teman masyarakat. Kami sadar bahwa kami tidak banyak mungkin tidak sekaya yang lain dan lain-lain, tapi kami bisa hadir dan menjadi teman masyarakat. Entah itu masyarakatnya advokasinya gagal atau berhasil, harapannya kawan-kawan Gus Durian tetap ada di situ menemani masyarakat. Karena bagaimanapun juga kalau bisa jadi hari ini gagal, besok bisa jadi berhasil. Nah, jadi yang paling utama di Gus Durian harapannya adalah bisa mendorong masyarakat untuk bisa mandiri dan berdikari. Nah, ketika masyarakat ini sudah mandiri, harapannya masyarakat bersama Gus Durian ini bisa mendorong negara mengubah perspektifnya dari pemerintah yang memerintah masyarakat menjadi negara yang bisa melayani masyarakat. Nah, itu harapannya ke situ sebenarnya. Menarik sekali. Dan saya kira ada banyak pertanyaan yang cuman kita dibatasi oleh waktu. Sudah 30 menit lebih obrolan ini bersama Fatin Ilvi dari Sekretariat Nasional Jaringan Gus Durian. Untuk itu kita cukupkan di sini obrolan kita. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, dan sahabat ngopi, saya kira ditonton channel ini dengan cara subscribe atau like kemudian membagikan. Saya kira kita akan ketemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.